Pernah gak sih di antara dari kalian ini merasa tertekan akan sesuatu, entah dari pekerjaan, tuntutan, akademik, keluarga, ataupun dari orang-orang yang berada di sekitar kalian? Bahkan tekanan itu sering datang dari diri kita sendiri, melalui pola pikir yang tidak sehat atau tekanan dari diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan atau ekspektasi. Tanpa kita sadari, stres itu gak hanya mempengaruhi emosi, tetapi juga bisa mempengaruhi pola makan loh. Nah, ada saat dimana kita tuh merasa begitu lelah dan tertekan. Kemudian kita mencari pelarian dalam makanan. Bukan karena kita lapar, tetapi untuk meredahkan emosi yang sedang kacau. Inilah yang dikenal sebagai emotional eating, di mana makanan bukan lagi sekedar kebutuhan fisik, tetapi menjadi cara untuk menghadapi stres, kesedihan, atau bahkan kebosanan. Namun, apakah emotional eating benar-benar membantu mengatasi stres? Atau justru bisa berujung pada pola makan yang kurang sehat? Di sini, kami kelompok 7 kelas Design Thinking A dari Universitas Sanata Dharma akan mengenalkan kepada kalian mengenai seluk-beluk stres dan hubungannya dengan pola makan dan kesehatan kalian. Ikuti ya videonya dari awal sampai akhir agar informasi yang kami berikan dapat berguna bagi teman-teman semua. Yuk kita mulai. Para peneliti menjelaskan bahwa stres itu respon fisik dan psikologis manusia terhadap perubahan situasi dalam kehidupan yang pada dasarnya merupakan kondisi normal dan juga wajar. Stres ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ini distress. Situasi ini terjadi saat seseorang merasa kewalahan, tertekan, dan kehilangan kendali karena memandang situasi itu secara negatif. Namun sebaliknya dengan eustress, muncul saat individu atau seseorang itu dia mampu untuk memaknai situasi secara positif sehingga stres justru mendorong dia untuk berkembang dan beradaptasi lebih baik dengan keadaan. Nah, maka perlu nggak sih menurut kalian kita manajemen stres? Nah, manajemen stres ini sebagai serangkaian suatu strategi dan juga teknik yang bisa digunakan untuk mengurangi, mengelola, dan juga mengendalikan tingkat stres yang berfungsi untuk mencegah dampak negatif terhadap kesehatan dan kinerja yang terjadi pada individu. Jadi, stres tidak selalu berdampak negatif bagi individu. Dalam situasi tertentu, stres ternyata juga berguna bagi individu. Nah, terus apa sih kira-kira pertanda yang buat kita sedang mengalami situasi stres? Pertanda atau gejala stres sendiri dibagi menjadi 4 jenis, yaitu gejala fisik, emosi, kognitif, dan perilaku. Yang pertama itu gejala fisik. Tubuh akan mengalami perubahan saat kita sedang stres. Saat stres, mungkin kita biasanya akan menjadi lemas, mengalami pusing, mual, diare, sulit tidur di malam hari, ataupun penurunan atau kenaikan pada berat badan. Kemudian yang berikutnya itu adalah gejala emosi. Nah, di sini yang dimaksud adalah saat situasi kita sedang stres, kita itu akan merasa frustasi, buntu, mudah gusar, cemas, bingung, mut-mutan, dan cenderung mood kita itu selalu berubah-ubah, tidak menentu. Kemudian, pada jenis yang ketiga itu gejala kognitif. Saat individu itu mengalami stres, mereka akan cenderung sulit fokus, mudah lupa, merasa pesimis, impulsif dalam mengambil keputusan, ataupun mudah negative thinking terhadap segala hal. Kemudian yang terakhir itu adalah perubahan perilaku. Orang yang sedang stres itu biasanya menghindari tanggung jawab yang ia miliki, menunjukkan sikap-sikap yang gugup, mengonsumsi rokok ataupun minum beralkohol secara berlebihan, yang mengalami perubahan pola makan yang signifikan. Nah, maka dari itu, kita harus mengenali emosi-emosi stres yang kita miliki lewat gejala-gejala yang sudah disebutkan sebelumnya. Hal ini tuh membantu kita. Kira-kira apa sih yang menyebabkan kita stres?
ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan kita stres pada diri kita. Yang pertama, adanya tekanan sehari-hari yang dialami oleh teman-teman. Nah, hal-hal ini mungkin kita bisa lihat seperti tanggung jawab, kesulitan, atau peristiwa yang tidak mengenakan bagi teman-teman yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya ini, peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh seseorang. Kejadian atau peristiwa yang mengubah seseorang secara signifikan dalam waktu yang singkat. Hal ini ternyata bisa menimbulkan stres. Peristiwa seperti kematian orang terdekat, kemudian juga perceraian, dan lainnya. Yang berikutnya itu, stres ini terjadi karena peristiwa-peristiwa yang menyebabkan trauma pada diri individu. Peristiwa seperti kecelakaan, pelecehan seksual, kekerasan, penganiayaan, dan lain-lainnya. Yang berikutnya itu, yang terakhir, penyebab dari stres adalah masalah kesehatan yang dialami oleh individu. Masalah kesehatan tersebut misalnya gangguan kejiwaan seperti depresi ataupun penyakit kronis. Perlu diketahui bahwa stres dan pola makan mempunyai hubungan. Seseorang yang sedang mengalami situasi stres akan mengalami perubahan pola makan, baik dalam porsi banyak maupun sebaliknya, sedikit. Ketika stres, seseorang cenderung mengonsumsi makanan yang tidak sehat, lebih sering dibandingkan dengan makanan yang sehat. Menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, stres merupakan penyakit keempat di dunia yang paling umum terjadi. Nah, ada data yang menunjukkan bahwa tingkat stres itu lebih tinggi pada perempuan, dengan jumlah 54,62% dibandingkan dengan laki-laki 45,38%. Secara psikologis, fisiologis, stres ini mempengaruhi preferensi makan, jumlah konsumsi, serta frekuensi makan pada seseorang. Ketika seseorang mengalami stres, nafsu makan mereka itu cenderung berubah, baik itu meningkat maupun menurun, tergantung bagaimana mereka menghadapi situasi stres tersebut. Penelitian lain menunjukkan adanya hubungan positif antara stres dan peningkatan konsumsi makan tidak sehat, seperti yang mengandung lemak, gula, dan juga garam. Sebaliknya, stres juga dapat menyebabkan penurunan dalam konsumsi makanan yang sehat, seperti buah dan sayur. Dalam penyebab stres itu, kita kadang-kadang punya upaya untuk menghadapi dan mengatasi stres atau masalah kita. Nah, itu biasanya kita sebut juga dengan coping stress. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang cara mengatasi stres. Lazarus memperkenalkan dua strategi untuk menghadapi stres. Emotion focus coping, di mana strategi ini tuh berfokus untuk mengatur emosi negatif yang muncul akibat stres. Misalnya, jika seseorang tuh mungkin merasa cemas, mereka mungkin akan melakukan teknik relaksasi, mencari dukungan sosial dari keluarga, teman, atau menyalurkan emosi melalui kegiatan yang kreatif. Mungkin contohnya, coping yang kedua ini, problem focus coping, di mana ini tuh adalah sebuah strategi yang dilakukan untuk mengambil langkah-langkah untuk menghadapi masalah secara langsung, seperti membatalkan atau memperbaiki stresor, mencegah kerusakan lebih lanjut, atau mengatasi rintangan untuk mencapai tantangan. Nah, problem fokus coping, misalnya nih, seseorang tuh merasa stres karena masalah pekerjaan. Mereka mungkin akan membuat rencana untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, atau meminta bantuan, atau mencari informasi yang relevan bagi diri mereka. Tadi kita udah ngomongin nih tentang emotion focus coping. Salah satunya bentuk yang paling efektif adalah journaling. Mungkin journaling ini berfokus untuk menggali kembali atau merefleksikan emosi-emosi yang selama ini kita pendam. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai pola makan dan stres, serta kita dikenalkan dengan cara manajemen stres dengan lebih sehat, yaitu emotional writing. Kami mempersilakan teman-teman ambil waktu sejenak untuk menonton video panduan berikutnya yang akan membimbing teman-teman melakukan emotional writing.